Assalamualaikum, salam sejahtera, bahagia, sehat, semangat buat kita semua. Waalaikumsalam. Saya sekarang sedang berada di bengkel kopi Surabaya di Jalan Raya Prapen nomor 22. Saat ini saya sedang berhadapan dengan Pak Siswondo. Beliau adalah pimpinan dari Orkes Keroncong Ros Malasari, dan di sebelah Pak Siswondo adalah Mas Edi. Mas Edi siapa? Edi Setiono. Mas Edi Setiono. Ya. Nah, di kiri saya ini juga hadir Pak Andi Suryadi yang minggu kemarin saya wawancara teman-teman. Nah, ini nanti saya akan bertanya lebih lanjut tentang Orkes Keroncong Ros Malasari ini. Sugeng Soten Pak Siswondo. Sugeng Soten Bapak. Iya, Sugeng Soten. Mungkin Pak Siswondo bisa menjelaskan tentang sejarah berdirinya Orkes Keroncong Ros Malasari. Iya. Ngaten Bapak, dalam Bali Madur masalah harus Malasari. Terus Malasari itu berdirinya tahun 2004. Tahun 2004, dan ini saya kasih nama Rus Malasari. Nah, artinya Rus Malasari itu memang pemain ini semuanya sudah tua-tua. Makanya saya beri nama Rus Malasari. Rus itu adalah bunga, Mala itu kami semua ini sudah lanjut usia, Pak. Manusia lanjut. Nah, Sari itu adalah inti atau sari. Nah, walaupun kita ini sudah tua, ini masih ada intinya atau ada sarinya. Karena tujuan saya membuat Ros Malasari itu melestarikan budaya musik keroncong Indonesia. Ini jangan sampai kita ini kecolongan diambil oleh negara lain. Jadi walaupun kita ini sudah tua semua, ini masih menjaga ketat untuk keroncong Indonesia. Menurut Pak, apa memang ada ancaman untuk diambil oleh negara lain, Pak? Nah, itu kira-kira saja, karena negara lain itu banyak yang yang akan menguasai musik keroncong di Indonesia. Ya. Itu, Pak. Ya. Bagaimana pendapat Mas Edi? Iya, baik. Ya. Jadi salah satu seni budaya yang perlu kita jaga adalah budaya keroncong. Dan ini sesuatu yang menjadi asetnya Indonesia. Jadi kita generasi muda, generasi tua, dan semua lapisan ini seyogyanya menjaga bagaimana supaya seni musik keroncong ini tetap lestari, bahkan berkembang semakin maju di Indonesia ini, di Nusantara ini. Ya, betul. Nah, mungkin Pak Sis bisa menjelaskan kira-kira ada berapa grup keroncong, Pak, di Indonesia ini, Pak? Di Indonesia, kalau Indonesia saya kurang tahu, tapi kalau di Surabaya ini ada 65 grup. Tuh, 65 grup, Pak? Iya. Biasa, Pak, ya? Ini di Surabaya belum? Di Surabaya, belum Pak. Di kota-kota lain Belum, ya? belum. Ini di kota Surabaya aja. Karena saya mendapat itu kan, saya melihat dari Dinas Pariwisata itu ada catatan seperti itu. Itu, Pak. Jadi makanya kita harus hati-hati, jangan sampai kita ini kecolongan oleh negara lain. Gitu, Pak. Jadi memang keroncong itu asli Indonesia. Jadi tinggalan nenek moyang kita ini jangan sampai direbut oleh negara lain. Nah, itu Pak. Ya. Terus dengan perkembangan keroncong yang sekarang ini, pernah saya dengar ada keroncong rock, congrok. Ya, congrok yang kalau tidak salah di Semarang, ya. Ya. Kemudian ada
Jongdut. Sekarang ya keroncong dangdut, kemudian ada lagi Bencong, Keroncong. keroncong, Iya. bencong, ben keroncong, gimana Pak? bencong, ben Oh. keroncong. Oh gitu ya? Ya, keroncong pop itu Pak. Oh iya iya. Ya, ya. Terus ada lagi yang model yang punya Jaduk Werianto itu apa? Sinten temen itu. iya. Itu mungkin apa ya Pak ya? Mungkin enggak keroncong murni ya, tapi mungkin ada nuansa keroncongnya itu. Ya, tentang anu Pak, perkembangan keroncong di era milenial ini gimana Pak? Ya itulah maksud saya, karena ini keroncong ini hampir punah Bapak. Jadi saya walaupun sampai tua segini, ini masih tujuan kita ini melestarikan supaya anak-anak muda ini bisa bisa bergabung dengan musik kita keroncong ini. Karena keroncong ini tinggalan nenek moyang kita Pak. Ya, ya. Itu Pak. Ya, ya, ya. Mas Edi bagaimana? Ya. Ini Mas Edi Baik. ini usianya mungkin lebih muda ya dari Ya. Pak Josip, mungkin bisa menjelaskan apa itu perkembangan keroncong di era milenial nih, Ya. terutama bagaimana strateginya menyasar ke anak-anak muda. Iya, Ya. baik. Yang pasti saya sudah melihat di sana sini, bahkan baru-baru ini tanggal 12 hari Minggu bulan Juni ini juga, kemarin baru diadakan di Blitar keroncong se-Jawa Timur. Oh, gitu ya? Dan itu juga banyak kalangan milenial. Ya. Kita patut bersyukur karena di era sekarang ini kita sudah bisa melihat begitu banyak anak-anak kalangan muda atau yang disebut milenial itu yang sudah mau melestarikan keroncong dengan versinya. Bahkan juga masih terlihat banyak yang dengan pakemnya. Nah, termasuk juga kampus-kampus, salah satunya di Surabaya ini, di kampus UNESA juga saya melihat para milenial, para muda, para siswa. Nah, ini pun juga banyak yang menggeluti keroncong bahkan dengan dosennya. Dan baru-baru ini Keroncong Jawa Timur mengadakan acara menggelar di Perpustakaan Proklamator Bung Karno Blitar pada tanggal 12 Juni juga tahun 2022 ini. Dan di situ saya juga melihat begitu banyak milenial itu yang sudah eksis untuk membunyikan alat musik, bahkan yang jadi vokalis keroncong. Ini menunjukkan bahwa kita tidak khawatir bahwa masih ada generasi muda, para milenial yang akan terus melestarikan, mengembangkan, memajukan keroncong Indonesia ini. Ya, kita doakan mereka dan kita support terus untuk keroncong tetap lestari jaya di Indonesia ini. Sekarang Pak Sirwondo ya. Ya. Pak Jenengan ini kan seorang pimpinan ya. Ya. Pimpinan dari komunitas keroncong. Iya. Nah, ini menyambung pertanyaan saya ke Pak Andi Supriyadi minggu yang lalu tentang antara idealisme dan dalam tanda petik komersil. Nah, idealisme, tapi kalau saya melihat penjelasan yang disampaikan Pak Andi Supriyadi minggu lalu itu, kita ini ya enggak menutup apa itu misalnya dapat rezeki, tapi kita mengutamakan idealisme dengan tetap mempertahankan mutu. Nah, mungkin bisa dipertegas oleh Pak Siswondo. Ya, iya Pak, Niko memang betul Pak, karena kita ini sudah tua. Jadi kalau masalah komersil itu nomor 2 Pak, Ya, ya. nomor 2. Jadi yang penting kita menghibur tamu-tamu yang ada di sini, dan kita ini mencari hiburan supaya kita selalu sehat, nggak kena penyakit. Nah, terus kita ini supaya awet muda. Menurut saya Pak Siswondo Yuswo berapa Pak? Saya kalau besok tanggal 21 bulan Agustus itu sudah 79. Insyaallah luar biasa. Alhamdulillah Pak, karena hiburan ini saya bisa sehat, bisa awet muda. Nah, karena apa? Teman-teman saya yang di sini sudah nggak ada semua Pak, tinggal saya yang paling tua. Saya yang paling tua Pak di grup keroncong ini. Ya, ya. Nah, saya ini semua alat-alat itu bisa semua Pak. Maksud saya turunkan ke anak-anak sekarang biar belajar
kamu kalau ingin belajar keroncong, datanglah ke tempat Pak Siswondo. Saya tidak ada harapan ini dan itu. Ya, ya. Nah, itu maksud saya, supaya generasi kita ini bisa meneruskan kita semua ini, karena kita ini semua sudah lanjut usia, Ya, sudah banyak sekali umurnya. Jadi kalau nggak ada generasi yang mengganti saya, nantinya siapa ya, Ya, ya. yang menggantikan? Nah, Itu, terus Pak. sekarang tentang inovasi Pak ya. Inovasi dalam berkeroncong itu mungkin ada upaya dari Pak Siswondo dan kawan-kawan. Misalnya bagaimana mengkombinasikan alat atau bagaimana memasukkan unsur-unsur lagu barat, Mandarin dan lain-lain Pak. Misalnya. Ya itu kita belajarlah Pak. Jadi kita mengumpulkan teman-teman, Mas hari Minggu nanti latihan di tempat saya jam sekian. Itu yang digarap lagu ini, lagu ini, lagu ini. Ya, ya. Termasuk lagu barat, Ya, ya. lagu keroncong asli, gitu Pak. Oh, ya, ya. Itu. Jadi supaya kita ini bisa melayani tamu-tamu yang hadir di warung kopi di sini atau di mana kita mengisi. Ya, ya. Jadi kita semua nggak sampai nolak lagu Pak. Semua lagu harus bisa. Ya, mungkin ada pendapat tambahan dari Mas Edi. Iya, memotivasi untuk semuanya Ya, ya, ya. bahwa kita harus melestarikan keroncong, Ya, karena betul. siapa kalau bukan kita. Nah, Ya. memang kita harus mengkreasi, kita harus terus adakan inovasi, improvisasi, dan mengadopsi semua lagu. Nah, sehingga keroncong ini tidak hanya keroncong asli yang dengan pakem seperti itu, tetapi baik langgam, baik lagu pop maupun juga lagu-lagu mancanegara kita juga adopsi, termasuk juga lagu-lagu daerah. Nah, dengan demikian maka keroncong ini akan dinikmati oleh semua lapisan, semua kalangan. Nah, jadi mari kita tetap berkeroncong, apapun itu lagunya, kita iringi dengan irama keroncong, pasti enak. Ya, betul. Nah, terus yang mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Saya dengar Pak Siswondo ini juga pencipta lagu ya Pak ya? Oh iya, Mungkin- ya mungkin Bapak. sudah berapa lagu berirama keroncong yang telah dihasilkan Pak? Ya begini Pak, saya punya 3 lagu langgam. Ya. Itu bukan saya sendiri yang nyipta. Ya, Saya sama Pak Endro ini membuat lagu-lagu itu, saya yang mencari notasinya. Pak Endro itu yang bikin apa? Lirik. Lirik-liriknya. Oh, ya, ya. Itu Pak. Ya. Jadi saya punya lagu itu 3 lagu. Yang satu lagu Aku Kerasan Ning Surabaya, keduanya Pasukan Kuning, dan ketiga Aku Cinta Surabaya. Oh, ya. Nah, mungkin nanti bisa dinyanyikan oleh Pak Edi. Oh ya, ya. Nah, Ya, itu ya. lagunya. Ya, ya. Demikianlah teman-teman bincang-bincang saya dengan Pak Siswondo dan Mas Edi. Demikianlah teman-teman bincang-bincang saya dengan Pak Siswondo dengan Mas Edi yang sore ini didampingi oleh Pak Adi Setiadi. Semoga bincang-bincang ini bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum Amin, amin. Amin. Bahagia siap menangan buat kita semua. Salam budaya. Salam budaya. Ya. Terima kasih Bapak. Selamat sore Bapak. matur nuwun. When
kasih.